Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita kembali lagi dalam kajian kitab Jurumiyah yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awamili ad-dakhilati 'alal mubtada'i wal khabar. Bab yang menjelaskan tentang amil-amil yang masuk kepada susunan mubtada dan khabar. Wahia salah satu asya'a kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa dhanantu wa akhwatuha. Bagian kelima dari isim yang dirofakkan adalah amil-amil yang masuk kepada susunan mubtada dan khabar. Amil ini juga disebut dengan amil nawasikh, artinya amil yang merubah. Amil nawasikh atau amil-amil yang suka masuk kepada mubtada dan khabar itu ada 3. Yang pertama, kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Yang kedua, inna wa akhwatuha, lafad inna dan saudara-saudaranya. 3. Dhonna wa akhwatuha, dhonna dan saudara-saudaranya. Ini adalah 3 amil yang masuk kepada susunan mubtada dan khabar atau yang disebut juga dengan amil nawasikh. Amil-amil yang 3 ini terbagi 2. Yang pertama ada amil nawasikh sugro, yaitu huwa ma yughayyiru ahadihima, artinya amil yang merubah salah satu dari mubtada dan khabar. Yang mana yang termasuk amil nawasikh sugro adalah kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha. Jadi amil nawasikh sugro ini merubah bentuk mubtada dan khabar, itu salah satunya saja. Jadi ketika mubtada dan khabar dimasuki amil nawasikh sugro, yang mana lafadznya kana wa akhwatuha ataupun inna wa akhwatuha, maka akan merubah salah satu daripada mubtada dan khabar. Yang kedua ada amil nawasikh sugro, amil nawasikh kubro, yakni huwa ma yughayyiru alaihima, yaitu amil yang merubah keduanya dari mubtada dan khabar. Yang termasuk amil nawasikh kubro, salah, nawasikh kubro adalah dhonantu wa akhwatuha. Jadi lafadz dhonna ini merupakan amil nawasikh kubro yang apabila masuk kepada susunan dari mubtada dan khabar, maka akan merubah keduanya, mubtadanya dan khabarnya. Kana wa akhwatuha, yang pertama kita akan menjelaskan tentang lafadz kana dan saudara-saudaranya. Fa'amma kana wa akhwatuha, adapun lafadz kana dan saudara-saudaranya, fa'innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Fungsinya yaitu adalah meropakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Wa ya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa ma zala wa man faqa wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama ma tasarrufa minha. Ini adalah merupakan lafadz kana dan saudara-saudaranya. Wa ma tasarrufa minha, dan yang bisa ditasrif daripada lafadz tersebut. Nahu kana wa yakun wa kun, contohnya lafadz kana wa yakun dan kun. Kana fil madi, yakunu fil mudhari, dan kun fi'il wa asbaha wa yusbih wasbih, sama tasrifannya.
Takulu contohnya kana Zaidun qa'iman. Walaysa amrun sakhison dan walaysa amrun sakhison wa ma asbaha dzalika, dan lafaz-lafaz yang menyerupai lafaz kana Zaidun qa'iman walaysa amrun sakhison. Kana dan saudara-saudaranya ini suka masuk kepada susunan mubtada dan khabar, kemudian merupakan mubtada yang dinamai isim kana dan menasabkan khabarnya yang dinamakan khabar kana. Jadi dengan demikian amal lafaz kana ini adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merupakan kepada mubtada yang menjadi isim kana setelah dimasuki lafaz kana dan menasabkan khabar yang menjadi khabar lafaz kana. Contohnya di sini adalah lafaz kana Zaidun qa'iman, yang mana kana ini adalah amil nawasikh. Zaidun menjadi isim kana, qa'iman menjadi khabar kana, yang mana asalnya itu daripada mubtada dan khabar. Zaidun menjadi mubtada, qa'imun menjadi khabar. Kemudian dimasuki lafaz kana, yang mana kana tadi termasuk amil nawasikh sugro yang merubah salah satu daripada mubtada dan khabar. Maka kemudian lafaz kana ini menjadikan susunan mubtada dan khabar Zaidun qa'iman, yang berubahnya yaitu khabar. Ketika menjadi khabar kana yang tadinya rofa menjadi nasab, karena amalnya adalah tansibul isma wa tarfa'ul isma wa tansibul khabar, meropakan kepada isim dan menasabkan kepada khabarnya. Contoh yang kedua sama laisa amrun sakhison, yaitu laisa amil nawasikh, amrun isim kana, sakhison khabar kana. Nah asalnya dari amrun sakhisun, kemudian dimasuki lafaz kana jadi laisa amrun sakhison. Sama amalnya seperti lafaz kana menjadi tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merupakan kepada isimnya, menasabkan kepada khabarnya. Ini adalah kana dan akhwat ataupun saudara-saudaranya. Kana yang artinya ada, bisa menjadi ataupun terjadi. Bisa artinya bisa berada atau memasuki waktu sore juga menjadi. Asbaha artinya memasuki waktu pagi atau menjadi. Adha artinya menjadi ataupun ada di waktu terbit matahari atau waktu dhalla menjadi atau senantiasa. Bata artinya menjadi atau bermalam. Soro artinya menjadi atau mendatangi atau laisa artinya bukan. Mazal artinya senantiasa ataupun terus menerus. Manfaka artinya tak henti-hentinya ataupun terus menerus. Mafatiha artinya senantiasa selalu tak henti-hentinya. Mabariha artinya terus menerus ataupun senantiasa. Madama artinya sepanjang atau selama. Itu adalah lafaz kana dan saudara-saudaranya beserta artinya, dan silakan untuk dilihat di dalam kamus. Kemudian amil nawasi dilihat dari segi amalnya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, amalnya secara langsung tanpa memakai syarat yang lain, yaitu lafaz kana, amsa, asbaha, adha, dola, bata, soro, laisa. Ini bisa beramal tarfa'ul isma wa tansibul khabar tanpa memakai syarat yang lain.
Adapun yang kedua, yaitu amalnya bisa berfungsi secara tidak langsung, yakni jika ingin beramal harus memenuhi syarat adanya makna fi. Itu lafad mazala, manfakka, wa mafati'a, wa mabariha, wa madama. Adapun di lafad madama itu maknya masdariyah. Nah, ini bisa beramal apabila ada syarat, itu makna fi dan mak masdariyah. Bisa beramal tarfaul isma tansibul khabaro ketika ada syaratnya. Kemudian amil nawasi dilihat dari segi lafadznya, terbagi dua bagian. Yang pertama bisa beramal di semua bentuk tasrifannya, yaitu lafad kana, amsa, asbaha, dhalal, bata, soro, amazal, amangfaka, mabariha. Ini bisa beramal berfungsi merubah bentuk daripada mubtada dan khobar di semua bentuk tasrifannya. Seperti tadi disebutkan lafad kana yakunu kun. Jadi tidak hanya lafad kana saja yang bisa beramal berfungsi merubah mubtada dan khobar, adapun tasrifan yang lainnya seperti yakunu fi'il mudhari dan kun fi'il amar dan yang lainnya itu bisa beramal di semua bentuk tasrifannya. Yang kedua, bisa beramal hanya dengan lafaz yang itu saja, yakni lafaz laisa. Laisa bisa beramal hanya dengan lafaz laisa saja. Jadi tidak ada tasrifan yang lain. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, bisa dimengerti, dan apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Sekian dari saya. Silahkan like dan subscribe channel ini untuk terus mendukung supaya channel ini terus berkembang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.